Pagi dia pergi sawah, duhur dia ke rumahnya sholat, sudah duhur dia pergi lagi kerja sawahnya, dia urus sawahnya dengan baik, panen. Tapi sayang, rezim atau pemerintah tidak peduli sama rakyatnya. Akhirnya apa? Impor beras. Masuk beras berjuta-juta ton. Akhirnya apa? Beras petani harganya harganya rendah. Kenapa? Karena banyak impor beras pemerintah. Itu akibatnya kalau kalian tidak mau berpolitik. Bilang jam kau politik nak. Kenapa? Kau kuliah saja baik-baik, urus itu praktekmu, urus itu tugas-tugasmu. Kau jadi sarjana, kau kuliah sarjana baik-baik, tidak usah kau urus politik. Oke, anaknya kuliah baik-baik, IP-nya keluar 4,00. Akhirnya cari kerja susah. Kenapa? Rezim lebih banyak mengutus tenaga kerja asing daripada memperhatikan sarjana dalam negerinya. Itu kalau kau tidak mau urus politik. Allahu Akbar. Coba pedagang, jangan kau urus politik. Biar bagaimana kau tetap jadi pedagang. Tidak usah urus politik, tokomu saja kau urus. Oke, dia urus tokonya dengan baik. Akhirnya apa? Pemerintah lebih peduli terhadap barang-barang dari luar negeri. Akhirnya apa? Lebih banyak toko-toko dalam peluang dari negeri. Dari luar, pengusaha-pengusaha sukses yang bikin retail-retail besar, hancur pedagang-pedagang kaki lima. Tuh kalau kau tidak mau urus politik. Maka 2019 urus politik. Paham? Paham? Kalau bapak tidak urus, maka cari yang pintar. Bagaimana cara dilihat yang pintar? Gampang sekali, Pak. Lihat saja waktu debat. Lihat lagi, bisa tahu itu. Mana yang dongok, mana yang tidak dongok. Kalau bapak tetap pilih yang dongok, berarti bapak lebih dongok dari dongok-dongok. Jelas? Nah, penting belajar. Penting, Pak. Ali bin Abi Thalib. Tahu Ali? Sepupu satu kalinya Nabi. Ditanya, Ali, kalau kau disodorkan ilmu dengan harta, kau pilih mana? Adik-adik nih. Kalau kau saya kasih handphone, pilih handphone atau buku? Hah? Buku? Pencitraan. Ali, kau pilih mana Ali? Harta, ilmu? Ali bin Abi Thalib menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta kamu yang jaga, ilmu dia jaga kok. Contoh, ada uang 10 juta, kasih masuk belek-belek. Kasih masuk tuan tak 10 juta di belek-belek, baru digembok. Sudah itu belek-belek, dikasih masuk di lemari, digembok lagi tuh lemari. Berapa mi gemboknya? 2. Berapa gemboknya? 2. Keluar dari kamar, gembok lagi. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi. 5 gemboknya. Begitu sampai di masjid, hilang kuncinya. Coba, setengah mati, Pak. Ya toh? Harta kalian yang jaga, sementara ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Pak Irwan, wakil bupati, dijaga sama Satpol PP, polisi setengah. Coba Pak. Di rumah beliau ada Satpol PP. Pergi lagi dikawal sama Satpol PP. Kenapa? Karena jadi wakil bupati. Kenapa jadi wakil bupati? Karena cerdas. Tidak mungkin jadi wakil bupati kalau pelangak-pelongo. Yo, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. 2 kelebihan ilmu. Dengan harta belum tentu kau dapat ilmu.
tapi dengan ilmu kau dapat harta. Saya ulang, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada di kampungku kaya sekali, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya, tapi itu buku ada gambarnya supaya gampang mengerti. Nah suruh ejai pak, PEP tambah P pep, SO so, pepso, DE dan T apa bacanya? Odol. Karena lihat gambarnya. Coba banyak uangnya ini tapi beleng-beleng. Sampai di Makassar, diajak jalan-jalan sama anaknya, masuk ke mall. Tahu mall? Tahu mall pak toh? Pasar besar. Tiba-tiba masuk mall, ada tangga lift. Tahu tangga lift? Itu naik turun. Begitu terbuka pintunya, nak ejai. OPP, open. Wih, besarnya pembikin kuenya ini. Nah bayangkan opennya istrinya. Tiba-tiba ada orang Cina masuk. Cina kan putih pak toh. Mau masuk, terbuka pintu. Dia tarik. Ajak utama mau pelah. Dia aku masuk, panas. Dia aku masuk. Masuk ini orang Cina, tertutup pintu. Selang beberapa saat terbuka. Keluar orang Irian. Akhirnya dia bilang, ku bilang memang jangan kau masuk. Bagus mako. Padahal yang masuk, yang keluar. Ini banyak uangnya, tapi dongo. Maka belajar. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Kemana-mana naik pesawat, dibayarkan pesawatnya, dibayarkan hotelnya, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Maka dengan ilmu kau bisa dapat fulus. Belajar bos, dengan catatan tadi, bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kalau jadi insinyur tidak pernah ada imannya, maka jembatan dia bisa habisi. Kalau dia jadi kontraktor tidak ada imannya, maka kontraktor itu akan menjadi kontraktor penipu. Belum diresmikan jembatan sudah roboh. Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi baku SMS ini penghuni surga sama penghuni neraka. Baku SMS. Nah bilang penghuni surga, bagaimana modelmu di situ kau? Dia bilang, tidak ada enaknya. Di blender jaki terus di sini. Tidak ada jam istirahat. Nah sesaki di malaikat. Nah bilang penghuni neraka, kau ya bagaimana modelmu di situ? Nah bilang, masya Allah, enak betul saya di sini. Untung saya rajin perintah salat berjamaah di masjid sehingga saya nyaman di sini. Satu laki-laki, 7 bidadari. 7 bidadari pak, dan tidak pernah kentut.